Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Delia Gadis Dias. Saya dari Offering B19 dengan NIM 21022262756. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa mengerjakan UTS dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Kita akan mulai membahas materi mulai dari 4 materi, yaitu yang pertama adalah pengertian korupsi, dan yang kedua adalah bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga adalah hukum korupsi dari pandangan Islam, dan yang keempat adalah motif bahaya korupsi. Selanjutnya yaitu kita mulai dari pengertian korupsi sendiri. Korupsi sendiri adalah dalam Islam merupakan sesuatu perbuatan yang dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja karena korupsi hukumnya telah jelas, yaitu haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya. Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Fiqh jinayah sendiri adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Maka pelakunya harus dikenai sanksi hukum, maupun diberikan sanksi dari dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Di sini saya akan menjelaskan 4 bentuk-bentuk korupsi. Sebenarnya bentuk-bentuk korupsi ini ada banyak, cuman di sini saya akan mencantumkan dan menjelaskan sebagian dari bentuk-bentuk korupsi. Kita mulai dari korupsi transaksional. Korupsi transaksional adalah korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi. Sedangkan yang kedua adalah korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu. Yang ketiga adalah korupsi defensif, yaitu korupsi ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya. Sedangkan korupsi yang bersifat investasi itu misalnya memberikan pelayanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat uang dengan kata terima kasih atas pelayanannya yang baik tersebut. Materi selanjutnya yaitu contoh dari korupsi. Di sini saya akan menyebutkan 2 contoh dari korupsi. Yang pertama adalah suap menyuap, yang kedua adalah pemerasan. Di sini saya akan menjelaskan dari suap menyuap terlebih dahulu. Suap menyuap itu adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan yang kedua adalah pemerasan. Pemerasan sendiri adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Selanjutnya adalah hukum korupsi. Saya akan menjelaskan hukum korupsi menurut pandangan dari Islam. Menurut syariat Islam, perilaku suap menyuap, salah satu contoh yang telah saya jelaskan tadi adalah tindakan yang sangat tercela. Karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap menyuap itu.
Secara tegas Islam mengharamkan umatnya untuk menempuh jalan suap, baik pada penyuap, baik pada penerima suap maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Namun hukuman dalam suap, menyuap maupun korupsi yang lainnya dapat berupa teguran yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku korupsi yang dinilai ringan namun merugikan orang lain. Tujuan peringatan ini untuk mendidik pelaku dengan memberikan ancaman kepada pelaku bahwa jika ia mengulangi lagi perbuatannya, maka akan diberikan hukuman yang lebih berat seperti penjara. Seperti yang telah dijelaskan oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berarti, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan motif dan bahaya korupsi. Di sini saya akan menjelaskan dua motif dari korupsi. Yang pertama adalah motif internal, yang kedua adalah motif eksternal. Saya akan menjelaskan motif internal terlebih dahulu. Motif internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor internal itu misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup yang konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Motif eksternal, yang kedua adalah motif eksternal, yaitu seperti aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Aspek politik, misalnya kepentingan meraih dan mempertahankan kekuasaan, dan banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari luar maupun dari pelakunya tersendiri. Selanjutnya adalah saya menjelaskan bahayanya korupsi. Korupsi sendiri diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang jahat, busuk, tidak bermoral, dan bejat. Karena dalam Islam, korupsi hukumnya haram. Dalam pandangan ahli pun, korupsi merupakan tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengenduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi sendiri adalah menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Jadi kita sangat dilarang keras untuk melakukan korupsi maupun dari agama maupun dari pemerintah. Karena sama-sama perbuatan itu sama-sama merugikan dan itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sendiri masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.